Ya, Bagaimana kabarnya? Astangkare, baik Pak. Bapak gimana kabarnya hari ini? Baik juga. Ngomong-ngomong, Bu Bita, kemarin katanya mau Hmm. cerita. Kira-kira mau cerita apa ya? Oh, gini Pak. Jadi, nah sebelumnya terima kasih nih atas waktu yang Oke. diberikan. Saya ingin cerita, saya lagi mengalami suatu masalah, Hmm. masalah di sekolah, tentang pengelolaan kelas Pak. Hmm. Gini, saya kan mengajarnya di SD Hmm. Negeri 1 Bebeten. Ya, Sebagai guru mapel nih, guru ya. mata pelajaran agama. Nah, tentu saya mengajar itu kan dari kelas 1, 2, 3, Ya. 4, 5, 6 ya, semua seluruh kelas saya ajar. Nah, kalau di kelas 2 sampai kelas 6 itu pengelolaan kelas dalam artian di saat saya mengajar itu aman-aman aja Pak siswanya gitu. Tapi saya mendapat masalah nih di agak karena masih bingung itu untuk pengelolaan kelasnya di kelas 1. Ada 2 orang siswa saya itu yang memang sangat sulit diatur, Pak, sangat sulit diatur, ya, nah, waktu dia kelas 1 dan sekarang mohon maaf sekarang dia sudah naik ke kelas 2, saya masih ingat kelas 1, dia udah kelas 2 sekarang, jadi anak kelas 2, itu ada 2 orang anak, saya sebut aja namanya Satria sama Juna. Ini kedua orang anak ini memang sangat sulit diatur ketika di dalam kelas, baik saya ataupun guru wali kelasnya yang mengajar, kedua anak-anak ini teriak-teriak di kelas Pak, tanpa sebab akibat, tanpa apa, dia begitu duduk, teriak dia, gitu. Hmm, saya kasih gini, beberapa menit lagi teriak, saya tegur, lagi teriak, gitu. Yang si Satria, kalau si Juna ini, dia kadang murung, tapi kadang berkeliaran, dicari temannya satu-satu, diganggu gitu. Kadang dia diem, murung gitu. Kalau itu dah kalau si Satria mengganggu teman berkeliling sambil teriak-teriak gitu, Pak Gede. Itulah masalah yang Oh, saya oh, hadapi. oh, oh gitu, Bu Ida ya. Saya dengan teman-teman itu Hmm. Eh, sangat kesulitan nih Pak De. hmm. Kira-kira Bu Ya, Bida, ya, gitu. apa sih tujuannya Bu Bida menceritakan itu kepada saya? Gini loh, karena saya mengalami kesulitan oleh Hmm. 2 orang anak ini dah, ya Hmm. saya ingin mendapatkan solusi lah, ingin mendapatkan Hmm. bagaimana, cara menghadapi anak seperti ini yang mempunyai tingkah laku yang boleh dibilang luar biasa gitu. Pengalaman saya Hmm. mengajar dari tahun 2008 itu ya, begitu saya tamat, Hmm. saya ngabdi dulu, baik ngabdi itu sempat juga dulu ngajar di SD, sempat di SMP, Hmm. sempat juga di SMP 8 tahun sebelum saya ke P3K ini. Nah ini dah baru pertama saya temukan siswa yang seperti itu keadaannya begitu. Hmm. Oke. Nah, ya Bu Ida. Wih, luar biasa permasalahannya ya. Nah, Luar biasa ini anak ini. ya. Untuk Bu Bida Ya. sendiri, kira-kira apa sih kekuatan Bu Bida sehingga Bu Bida berkeinginan untuk eh, mencari solusi tentang masalah kedua anak ini? Apa sih kekuatan Bu Bida selama ini yang sudah Bu Bida rasakan sehingga Bu Bida ingin eh, memecahkan solusi atau memecahkan masalah ini? Begini ya, saya kan pengennya di sekolah itu perilaku atau tingkah laku anak itu baik-baik saja, Pak, ya. Hmm. Tidak ada yang seperti itu, biar ya normal lah ke tingkah laku siswa itu. Kalau anak itu masih perilakunya nakal sekali 2 kali itu kan masih wajar, Pak. Hmm. Kalau ini keterusan seperti ini tuh sangat membingungkan gitu. Bahkan Hmm. pernah dulu tuh ketika saya penilaian kinerja Ya, itu ya, ya, ya. survei dari kepala Ah, sekolah, bahkan ibu kepala sekolahnya loh ikut masuk ke kelas, duduk, kita sediakan meja dan kursi, dia tetap tidak ada rasa takut. Atau biasanya kan kalau siswa yang lain yang kenakalannya biasa-biasa itu, dia tuh kalau ada kepala sekolah biasanya kan sungkan gitu, berubahlah tingkah laku. Kalau ini tidak, tetap tetap bahkan seperti mencari-cari perhatian, malah menjadi-jadi. Dia bahkan sempat mengambil tas temannya, dia bawa ke di bawah meja itu, mereka berdua itu tidur di bawah meja.
Oh, seperti itu, Pak. Jadi ya saya ingin merubah anak itu biar menjadi ke arah yang lebih baik lah. Kalau itu dibiarkan, kita tidak mempedulikannya, dalam artian guru tidak mempedulikan, dibiarkan nanti kelas 3, kelas 4 semakin tidak terarah nanti anak itu, seperti itu, Pak. Oh gitu ya, berarti memang ada istilahnya kelebihan luar biasa ya untuk dua anak ini ya. Iya. Nah, ya Bu Bida, untuk yang sudah Bu Bida lakukan, adakah peluang yang bisa Bu Bida ambil eh, untuk mengubah si Satria dan si Juna ini? Begini, Pak, saya berusaha, saya Mm-mm. bersama wali kelas, bersama kepala sekolah berusaha dulu mencari latar belakang anak ini. Kenapa anak ini beda loh, Mm-mm. beda dari Oh. anak-anak yang lainnya. Di kelas itu ada 16 siswa. Yang 14 siswa aman, Mm. Mbak. Aman sekali. Mm. Duanya ini sangat beda. Nah, kebetulan kepala sekolah saya itu kan asli dari Bebetin. Nah, Mm. orang Iya, iya. Lokala. Kemudian wali kelasnya yang sekarang itu memang orang dari Jogja. Dari Jogja, Kota Baru. Mm. Tapi dari yang waktu menjadi wali kelasnya kelas 1 asli Bebetin juga, cuman saya yang dari luar. Nah, saya Mm. cerita-ceritalah sama Bu Kepsek sama wali kelasnya, menelusuri seperti apa sih kehidupan kedua anak ini. Nah, Mm. ternyata dari wali kelasnya yang dulu ketika dia kelas 1 dan Bu kepala sekolah, kita dapat informasi bahwa si Satria ini memang masih lengkap orang tuanya, bapak dan ibunya Mm. masih ada, cuman orang tuanya itu sering bertengkar. Sering bertengkar Mm. dan bertengkarnya itu tidak hanya dengan berbicara, bahkan saling main tangan lah gitu, kedua orang tuanya saling tembeleng lah. Nah, itu dilihat oleh Satria. Nah, jadi di sana saya berpikir bahwa karena dia masih anak-anak, jadi apa yang dia lihat seperti itu yang dia terapkan. Nah, Iya, iya, Satria ini iya. sepertinya anaknya kayak Mm. temperamental gitu. Nah, terus yang si Juna ini dia kan sering Mm. murung, kadang cari perhatian di dalam kelas. Ternyata bapak sama ibunya sudah pisah, sudah berpisah. Si Satria ini ikut sama Mm. ibunya. Ya begitu. Jadi dengan itu kami bertiga itu bisa menarik benang merah kesimpulan bahwa kedua anak ini Mm. intinya kurang perhatian, kurang kasih sayang, Pak. Oh, Gitu. oh seperti itu ya. Hmm. Berarti kan ada kurang perhatian dan kurang kasih sayang untuk kedua anak ini ya. Ya, itulah keadaan lingkungannya di rumah, keadaan orang tuanya di rumahnya. Nah, untuk kedepannya, untuk Bu Bida sendiri, apa sih rencana Bu Bida untuk mencapai tujuan atau keinginan Bu Bida terhadap si Junas dan si Satria ini? Iya ya Pak. Ini kan seperti tujuan awal saya. Hmm. Saya ingin loh anak-anak didik saya itu ketika dia sudah tamat, outputnya dari SD Negeri 1 BBTN itu anak itu menjadi anak yang baik-baik saja. Nah, kalau untuk pintar sekali sih itu kan bawaan ya. Yang penting anak itu udah tahu baca tulis, bisa bertingkah laku yang baik, punya tata krama, punya sopan santun nanti. Pokoknya tidak mengecewakan, itulah keinginan kita bersama di satuan pendidikan. Nah, mengingat seperti itu keadaan anak itu dan saya juga sudah tahu, kepala sekolah juga sudah tahu, begitu latar belakangnya di sini saya ingin memperbaiki anak itu dengan kita kan udah tahu dia tuh kurang kasih sayang, kurang perhatian. Ya dengan seperti itu Pak, kita memberikan perhatian lebih dengan memberikan kasih sayang kepada kedua anak ini. Misalnya yang sudah saya terapkan ini, karena saya sudah tahu seperti itu, dikatakan begitu dia datang, diantar sama ibunya, kadang bapaknya. Kalau si Satria tuh sama juga mereka berdua ibu-ibunya yang antar. Saya sapa di depan, di gerbang, selamat pagi Satria, apa kabar hari ini? Selamat pagi Juna, apa kabar hari ini? Karena saya peluk dia hampir sampai ke kelas. Gitu. Kelasnya istilahnya kita berikan perhatian dan kasih sayang yang lebih. Oh, iya, iya, iya. Bagus sekali ya. Memberikan perhatian dan kasih sayang lebih karena cara Oh misalnya iya. melihat dari permasalahan yang tadi ya. Nah, berarti untuk Bu Bida sendiri, apakah akan nanti menerapkan strategi yang lama atau punya strategi baru untuk mencapai tujuan dari apa keinginannya Bu Bida? Iya ya. Kalau strategi yang lama dengan memberikan perhatian dan kasih sayang yang lebih, mulai sudah kelihatan Pak.
hasilnya ya, mulai sudah kelihatan hasilnya. Ketika dalam kelas itu begitu dia ribut, salah satunya ini saya panggil, Satria sini. Ke depan, dia mau ke depan, saya langsung tarik kursi, ayo duduk di sini sama ibu, kita belajar sama-sama. Satria di sebelahnya ibu belajar, atau Juna di sebelahnya ibu belajar. Dengan seperti itu, dia tuh agak mulai merasa segan Pak, mulai rasa malu karena dia udah duduk di samping saya, kan adalah rasa sedikit-sedikit mungkin takut atau gimana. Kadang saya peluk, sambil peluk saya pegang tangannya, dia diam di samping saya. Nah, selain itu mulai walaupun masih sedikit lah perubahannya. Selain itu, di saat jam istirahat atau yang lebih banyak saya lakukan di saat jam pulangnya tuh Pak, kedua anak ini sering telat dijemput sama ibunya. Karena sering telat dijemput. Nah, kebetulan saya kan guru mapel, misalnya kan cuma 4 jam pelajaran di Kumer ya. Terus banyak sekali waktu luang. Karena nah bukannya gimana, teman-teman di sekolah itu kalau tidak urgent sekali pasti semua datang ke sekolah. Jadinya saya punya banyak waktu. Saya jadinya tidak masuk ke kelas lain gitu. Misalnya kalau misalnya ada kelas yang kosong, biasanya kita akan masuk ke kelas itu biar anak itu nggak ribut gitu. Ketika dia telat dijemput oleh orang tuanya, sana saya manfaatkan, saya cari anak ini, keduanya ini dah. Karena rumahnya berdekatan juga sih Pak, antara Satria dan Juna itu jadi satu halaman rumahnya gitu ya. Jadi saya ajak duduk bareng, saya ambil HP. Biasanya anak-anak kalau dikasih HP itu kan senang dia ya. Saya tanya, Juna, Satria di rumah kasih main HP nggak sama ibu sama bapaknya? Kasih Bu. Nah, biasanya kalau dikasih, apa yang dicari? Nyari YouTube. Nah, di YouTube tuh apa yang dicari? Katanya cari permainan Fire gitu. Free Fire. Game itu. Nah, game itu. Sampai jam berapa main gitu? Ya sampai dia bilang gitu, sampai bosen. Nah, terus nggak ditegur sama ibunya kalau terlalu lama, nggak dibiarin aja, dia jawabnya. Nah, coba Satria, sekarang saya alihkan, saya carikan, coba Satria, ini ibu mau cariin yang lain daripada yang lain gitu. Ada yang saya cariin dia mantram Gayatri. Saya perdengarkan tapi yang versi India dulu Pak, yang oh bagus ya bilang. Terus saya perdengarkan, akhirnya dia mulai senang mendengarkan tuh. Terus saya tanya, Satria, Juna gimana perasaannya mendengarkan ini, Ibu setelin ini? Senang Bu. Terus si Juna yang sering murung tuh, dia menjawab bahwa dia tuh sedih katanya Pak. Sedih, benar. Oh kenapa kok sedih? Dia bilang, saya sedih Bu, entahlah, ingat sama mama, sama adik, dia bilang gitu. Ya masih punya adik kecil, satu cewek. Ingat sama mama, ingat sama adik, dia bilang gitu. Kasihan sama mama, emang mama kenapa? Saya kata gitu. Mama kerja sendiri, kadang pulangnya sore, kadang pulang malam. Kalau pulang sore, pulang malam, Juna sama siapa di rumah? Sama nenek. Oh iya, iya. Nah, dengan itu saya mulai sering Pak, kalau pas dia lagi saya lihat keluar itu, udah pulang sekolah dia belum dijemput, pasti saya samperin, terus ajak dah dia main HP. Bukan sih Gayatri Mantam aja yang saya cari, kadang itu dah yang berkaitan dengan agama, atau bukan biar nggak game aja gitu. Oh gitu ya. Ya, mulai sekarang. Oh iya. Bahannya ya Pak. Dari ceritanya Bu Bida itu bagus sekali. Kira-kira ada nggak gambaran ukuran keberhasilan Bu Bida dari strategi yang Bu Bida terapkan itu? Ada nggak gambaran keberhasilan gambaran sebatas mana keberhasilan yang sudah Bu Bida terapkan? Kalau gambaran keberhasilannya Pak ya, kalau bisa saya katakan memang kedua anak ini kelas berat ini Pak. Kelas berat. Jujur dari kelas 1 dan dia sudah menginjak kelas 2 ini kalau boleh dihitung dengan presentase paling baru kisaran 10 sampai 20% lah keberhasilannya. Masih kecil Pak, tapi saya berusaha untuk bertahap terus akan membimbing anak ini sampai dia kelas 6 sampai tamat nanti. Nah, mulai ada perubahannya, teriak-teriaknya agak berkurang di saat belajar karena saya ajak dia duduk berdekatan itu. Mulailah ada sedikit perubahan ya. Mudah-mudahan seiring usianya Pak, makin besar dia makin tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ya, bagus sekali apa yang sudah Bu Bida cerita.
Untuk Bu Bida sendiri, apa komitmen Bu Bida untuk menerapkan rencana yang sudah Bu Bida rancang? Apa komitmennya Bu Hmm, Bida? Apa sih? pokoknya rencana yang sudah saya rancang ini harus berhasil. Harus berhasil, ya pokoknya harus berhasil bagaimanapun caranya seiring waktu, kemudian bekerja sama dengan wali kelas, juga dengan kepala sekolah dan guru-guru yang lain. Nah, memang kita komitmen sekali Pak, kalau bukan misalnya gini ya, kalau Satria itu kan Satria sama Juna kelas 2 sekarang. Kita tidak menganggap bahwa itu hanya milik walinya saja, milik kita semua, milik Bapak Ibu guru, milik kepala sekolah, pokoknya apapun yang dia lakukan, guru manapun yang melihat dia itu bertingkah laku yang menyimpang, kita menegur, terus memberikan arahan-arahan kepada dia agar tidak berlaku seperti. Pokoknya intinya si Satria sama si Juna ini tantangan berat bagi kita, bagi saya, bagi guru-guru yang lain. Tapi harus Berhasil. bisa ketika dia sudah keluar dari ini Astongkare, sudah berubah gitu. Semoga berhasil gitu. Ya, Bu Wida, ini pertanyaan yang agak ini. Apa sih yang membuat saya penasaran nih? Apa sih yang membuat Bu Wida itu kuat menjaga bahwa ini harus berhasil itu? Apa sih yang membuat Bu Wida seperti itu? Oh, ini Pak, itu karena saya punya keyakinan Pak, setiap orang itu pasti nanti ada akan perubahannya Pak. Nah, seiring usianya itu pasti ada perubahannya. Nah, saya punya keyakinan karena dulu juga pernah ada kasus seperti ini tapi tidak separah ini. Dan anak itu sudah tamat, sudah kelas 2 SMP sekarang. Nah, itu anak ini suka mencuri, Pak. Suka mencuri, tapi begitu saya ngajar di sana dia kelas 6 suka mencuri, saya berusaha dengan wali kelasnya membimbing mungkin karena dia sudah agak besar ini ya kelas 6 lumayan mudah saya kasih tahu bahwa tidak boleh lagi mencuri dan lain-lain sebagainya. Akhirnya sekarang di SMP saya kan ada teman juga kan ngajar di SMP itu, saya tanya bagaimana perilaku anak ini atas nama ini. Baik-baik saja sekarang Pak, sudah seperti anak kebanyakan gitu. Artinya perilakunya mencuri itu sudah tidak lagi. Berarti sudah punya pengalaman Bu Wida ya untuk yang sudah ini ya. Tapi kalau yang dulu itu masih jauh dengan yang sekarang gitu. Iya Bu Wida. Ya semoga Bu Wida ya apa yang sudah Bu Wida rencanakan, rancang dan strategi yang Bu Wida lakukan bisa berhasil terutama untuk si Juna dan si Satria ini. Iya Bu Wida, terima kasih yang sudah berani bercerita. Ya, terima kasih juga Pak sudah mendengarkan cerita saya, keluh kesah saya yang saya hadapi.